Shalom. Pesan Tuhan adalah tentang Tuhan mencurahkan hujan atas benih yang ditabur. Yesaya pasal 30 ayat 23. Yesaya pasal 30 ayat 23. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Jadi jelas di sini ada kata Tuhan akan memberi hujan. Nah ini ada satu yang penting karena hujan itu adalah tentunya berbicara tentang air atau yang memberikan satu kehidupan sehingga benih itu bisa tumbuh. Mungkin medianya bagus, mungkin tanahnya bagus, tapi tidak ada hujan, tidak ada air. Maka benih itu tidak akan tumbuh, benih itu akan mati. Nah, saya sempat lihat betapa pentingnya air itu dalam kehidupan ini. Termasuk manusia, bukan hanya benih. Manusia itu katanya 60% tubuhnya itu adalah mengandung air. Bahkan saya sempat lihat dan selama ini tidak memperhatikan. Kalau katanya 2/3 otak dan jantung kita itu sebenarnya adalah berupa air. Paru-paru itu 83%-nya adalah air. Kulit kita itu 64%-nya air. Dan tulang kita, bahkan tulang itu katanya 31%-nya adalah air. Jadi air itu begitu penting. Dan kita tahu di sini, siapa yang memberikan air itu adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan hujan. Tuhan yang memberikan air. Yesus berkata bahwa dia adalah air hidup. Siapa yang minum air hidup, maka air itu akan terus membual. Tidak akan berhenti. Nah itu yang kita harapkan. Ada air yang memberi kita kehidupan. Sehingga benih-benih apa yang ditabur ketika air itu ada, air itu memberi hidup dan benih itu bertumbuh. Bahkan tanpa air, orang hanya bisa bertahan 3-4 hari saja. Katanya tanpa makanan bisa berbulan-bulan, tetapi tanpa air hanya 3-4 hari, mati. Jadi air ini begitu penting. Dan sumber air itu adalah sang hujan itu sendiri, yaitu Allah sendiri. Nah pagi hari ini ada beberapa pertanyaan yang saya renungkan dan kita akan selidiki bersama-sama. Yang pertama itu adalah tentang apakah air itu atau hujan itu bisa berhenti. Yang kedua, benih jenis apa yang harus kita tabur? Benih apa yang Tuhan suka untuk kita taburkan? Nah yang pertama, pastikan kita mendapatkan hujan dari Tuhan. Agar kita bisa menebar benih dan benih itu tumbuh, maka kita harus pastikan kalau kita ini mendapatkan hujan. Karena tanpa hujan atau tanpa air itu, maka benih itu walaupun sudah ditaburkan, akan dipastikan benih itu akan mati. Yesaya pasal 30 ayat 18 dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi Tuhan itu sangat rindu untuk memberikan hujan, memberikan berkat, memberikan airnya. Tetapi saya perhatikan ternyata hujan itu bisa berhenti. Ibu bapak masih ingat, ada raja yang namanya Raja Ahab di Samaria atau Israel Utara. Dia bersama istrinya atau yang sangat terkenal, yang dikenal dengan Isabel. Dia membuat suatu bangsa yang besar, bangsa Israel. Semuanya menyembah berhala. Hanya tinggal sedikit hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan. Semuanya dibunuh. Dan apa yang terjadi ketika seorang melakukan hal seperti Ahab atau Isabel, maka di situ dikatakan, maka langit pun ditutup. Langit tertutup. Langit tidak memberikan airnya. Tuhan tidak mencurahkan hujannya. Sehingga terjadilah kekeringan di Samaria. Dalam kehidupan kita ternyata itu juga bisa terjadi. Coba kita lihat Amos pasal 4. Amos pasal 4 ayat 6 dan 7. Di sini dikatakan di dalam Amos ini buat hujan itu bisa terhenti. Bahkan hujan itu dikatakan
Allah bisa memberikan di satu kota ada hujan, tapi di kota lain bisa kering. Amos pasal 4 ayat 6-7. Sekalipun aku ini telah memberi padamu gigi yang tidak disentuh oleh makanan di segala kotamu dan kurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Ayat 7. Aku pun telah menahan hujan. Ya, perhatikan sini. Tuhan bisa menahan hujan. Ya. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak karena hujan menjadi kering. Nah, kita bisa perhatikan sini, Tuhan bisa memberikan satu daerah hujan, satu daerah kering. Apa yang membuat satu daerah bisa mendapatkan hujan, mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan kehidupan, sedangkan satu daerah kering? Rupanya dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan keluarga, hujan itu bisa berhenti. Kita lihat di 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 mengatakan ayat 1. Di sini adalah Petrus mengatakan tentang kehidupan berkeluarga, yaitu tentang suami dan istri. Di pasal 1 dikatakan, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah pada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Tapi di ayat 7 disebutkan di sini, demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan. Nah, di sini katakan supaya doamu jangan terhalang. Doa yang terhalang, doa yang tertutup, langit tertutup, sehingga doa tidak sampai pada Tuhan. Jadi dalam kehidupan keluarga pun ternyata ketika seorang suami, seorang imam tidak hidup bijaksana, tidak hidup benar, tidak hidup mengasihi istrinya, maka langit akan tertutup. Tuhan tidak mencurahkan hujan atas keluarga mereka. Ini ada sesuatu yang serius. Karena pesan Tuhan di minggu ini mengatakan Tuhan akan mencurahkan hujan. Tapi bila kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka langit tertutup. Hujan itu tidak turun. Nah, kita akan lihat di sini bahwa ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, dan saya sudah mencatat bagaimana supaya kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan dan meminta Tuhan untuk memberkati benih yang kita tabur dengan air hujannya. Kita kembali ke Yesaya pasal 30 ayat 18. Yesaya pasal 30 ayat 18 dikatakan di situ, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu, sebab ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Nah, yang bagian pertama adalah dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Penggembala Pak Ishak sudah katakan orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Orang yang hanya berharap kepada Tuhan. Bukan berharap kepada benih. Bukan berharap kepada tanah. Betul, tanah penting. Benih penting. Tetapi yang terpenting adalah sang sumber itu sendiri yang memberikan kehidupan. Tadi kita sudah belajar, sudah tahu hanya Tuhan yang bisa memberkati, hanya Tuhan yang bisa memberikan kehidupan. Yesus mengatakan, akulah air hidup. Tanpa air hidup, maka semuanya akan kering. Akan haus kembali, akan kering kembali. Tetapi dengan air kehidupan, maka semuanya akan bertumbuh, akan menjadi baik. Dan sini katakan bahwa kita harus menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan artinya hanya berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, sekalipun manusia itu bisa memberikan fasilitas. Jangan berharap pada tanah, media, atau apa yang kita punyai. Memang itu membantu, tetapi tidak bisa menumbuhkan, tidak bisa menghidupkan. Bahkan Ishak, waktu di tanah Kanaan, saat itu kering. Kita tahu persis ceritanya. Yang memberikan kehidupan, yang memberikan keberhasilan, yang memberikan benih itu yang ditanam Ishak itu bisa bertumbuh, itu Tuhan. Karena itu Tuhan yang memberikan kehidupan, dan Ishak mendengarkan. Ishak berharap hanya kepada Tuhan, dan Tuhan buktikan bahwa pengharapan pada Tuhan tidak pernah sia-sia.
Dalam Yesaya 30 ayat 19 dikatakan, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis, tentulah Tuhan akan mengasihani kamu atau engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat dia mendengarkan teriakmu, ia akan menjawab. Menarik di sini kata berseru-seru itu ada suatu kata yang dalam terjemahan lainnya disebutnya cried out. Cried out itu bukan memanggil, hai gitu, atau meminta, hanya meminta, tolong bantu saya, bukan seperti itu. Tetapi cried out itu adalah suatu teriakan. Suatu teriakan minta tolong. Kita bisa bandingkan misalnya seperti Bartimeus yang teriak pada Tuhan. Tuhan, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Nah semacam itu teriakannya. Teriakan yang sungguh-sungguh. Teriakan yang beriman. Suatu teriakan yang ada satu pengharapan bahwa Tuhan akan mendengar. Di sini dikatakan ketika engkau berseru-seru kepada Tuhan. Dalam 2 Tawarikh pasal 6 ayat 26, Salomo pernah mengatakan hal yang sama. Bahwa Salomo meminta kepada Tuhan, kita akan lihat 2 Tawarikh pasal 6 ayat 26. Salomo mengatakan ketika bait Allah didirikan, dia menyampaikan satu doa pada Tuhan. Itu doa permohonan. Beberapa permohonan yang sungguh-sungguh. Yang dikatakan apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, hujan bisa berhenti. Sebab mereka berdosa padamu. Dan ini yang menyebabkan adalah dosa, penyimpangan. Satu hal yang tidak Tuhan sukai. Yang tidak berkenan pada Tuhan. Langit bisa tertutup. Hujan bisa tidak turun. Lalu mereka berdoa di tempat ini. Di Yerusalem. Di bait Allah. Dan mengakui namamu. Dan mereka berbalik dari dosanya. Sebab engkau telah menindas mereka. Ayat selanjutnya. Dikatakan di situ. Maka engkau pun kiranya mendengarkan di sorga. Dan mengampuni dosa hamba-hambamu itu. Umatmu Israel. Jadi di sini Salomo memohon pada Tuhan, biarlah umat yang sungguh-sungguh mau datang pada Tuhan, menyampaikan permohonan, menyampaikan doanya dengan sungguh-sungguh. Dan dia meminta supaya Tuhan mendengarkan doanya. Dengan kata lain, setiap orang yang berseru pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, meminta dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mendengar dan dia akan menurunkan hujan itu kembali. 2 Tawarikh pasal 6 ayat 27-nya mengatakan bahwa Tuhan sebenarnya tidak mau menahan hujan. Tapi kadang apa yang kita perbuat, apa yang umat Tuhan perbuat, itu membuat hujan berhenti. Dan ini sangat disayangkan. Kalau Tuhan berpesan benih akan tumbuh, hujan akan turun, tapi langit tertutup, tentunya benih pun tidak akan tumbuh. Apa yang kita kerjakan tidak berkembang, tidak tumbuh dengan baik. Karena itu, mari kita sama-sama cross-check diri sendiri. Apakah saya sudah benar di hadapan Tuhan? Jangan-jangan apa yang saya lakukan selama ini tidak Tuhan sukai. Sehingga hujan belum turun saat ini. Yang selanjutnya perlu kita perhatikan adalah dalam pasal 30 ayat 19, dalam Yesaya ini dikatakan, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat dia mendengarkan teriakanmu, ia akan menjawab. Ada satu doa yang sifatnya adalah terus-menerus atau tidak jemu-jemu disampaikan kepada Tuhan. Masih ingat, ada seorang janda yang miskin. Dia meminta keadilan, tetapi hakim ini melihat janda ini tidak bisa memberikan apa-apa pada dia. Apa yang bisa dilakukan janda ini? Tiap hari dia datang kepada hakim ini, meminta keadilan. Tiap hari dia datang. Nah itu yang perlu kita lakukan. Kita harus terus datang pada Tuhan. Tanpa jemu, supaya benih yang kita tabur itu bertumbuh. Terus mendapatkan nutrisi, terus mendapatkan mujizat Tuhan, anugerah Tuhan. Dan kita harus ingat, sebenarnya ketika kita menabur, pesan Tuhan beberapa minggu yang lalu mengatakan, ada juga pihak lain yang menabur juga. Kalau kita giat menabur, ada pihak lain yang giat menabur juga. Dalam Matius pasal 13 ayat 25 dikatakan, si jahat
ikut menabur. Menaburnya waktu kita tidur, waktu kita malam. Dan kita tidak tahu benih itu bercampur. Benih yang baik bercampur dengan benih yang jelek. Dan mulailah muncul ilalang. Karena itu kita harus perhatikan, walaupun benih itu sudah bertumbuh, mulai menghasilkan, tapi kita perlu berhati-hati. Kita harus berjaga-jaga. Dalam Komsel dibahas bahwa kita harus berhati-hati, termasuk dalam memilih benih. Dalam memilih benih kita harus berhati-hati. Jangan asal menabur benih, karena benih itu akan sama-sama tumbuh. Kalau kita asal menabur benih, maka benih yang baik akan tumbuh dengan benih yang jelek. Apalagi ada benih-benih lain yang ditaburkan, benih dari si jahat, maka benih yang baik itu lama-lama akan mati, malah tidak hidup, walaupun dia sudah mulai bertumbuh. Memang ini sudah suatu tantangan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memilih benih-benih yang baik ini? Nah ini bagian yang kedua, kita bisa lihat bahwa benih yang baik kita harus pilih dengan sungguh-sungguh. Benih apa yang perlu kita tabur? Benih apa yang kita pastikan pasti bertumbuh? Karena ada benih yang bertumbuh tapi Tuhan tidak suka dan itu akan dicabut, akan dibuang dan tentunya akan menghabiskan waktu. Karena seorang petani mengharapkan benih yang baik yang tumbuh. Tetapi jika banyak yang tidak baik, maka hasil yang baik pun akan jadi sedikit. Karena itu seorang petani akan memilih benih-benih yang terunggul. Dulu ketika saya masih ada pegawai, sekarang sudah meninggal, dia itu seorang petani juga. Dia pernah bercerita pada saya bahwa pemerintah memberikan pada petani itu benih padi yang unggul. Kalau nggak salah dia katakan dari Filipina, jenis IR berapa gitu ya. Dia katakan itu ada benih yang unggul, di mana benih ini bisa tumbuh beberapa kali dalam setahun, dan benih ini hasilnya baik. Hasil berasnya enak. Dan dia tahan hama. Nah ini ada suatu pemilihan yang baik ketika seorang petani mengerti mana bibit yang baik, mana benih yang bagus, mana benih yang harus ditabur. Sehingga menghasilkan satu benih yang unggul, yang tumbuhnya begitu baik dan menghasilkan hasil yang baik. Jadi yang kedua kita harus pastikan. Jadi yang pertama kita harus pastikan kalau hujan itu turun. Jangan sampai karena perbuatan kita hujan berhenti. Karena kita salah, karena kita berdosa terhadap Tuhan. Yang kedua, pastikan kalau kita menabur benih yang disukai Tuhan. Ada benih-benih ternyata yang tidak disukai Tuhan. Kita akan lihat di Yeremia pasal 9. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Nah, coba perhatikan di sini. Ada kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu, kasih setia, keadilan, kebenaran, ku sukai. Demikian firman Tuhan. Ada beberapa yang saya dapatkan, yang saya temukan, benih apa yang Tuhan suka. Ternyata benih ini menyangkut tentang kasih setia. Menyangkut kebaikan, menyangkut keadilan, menyangkut kebenaran. Hal yang senada dikatakan di Efesus 5 ayat 8-10. Paulus mengatakan hal yang sama. Bagaimana umat Tuhan atau anak-anak Tuhan bisa menabur benih yang Tuhan sukai. Efesus 5 pasal 8 ayat 10. Paulus mengatakan bahwa kita adalah anak-anak terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan. Ini ada yang dihasilkan. Kebaikan, keadilan, kebenaran. Hal yang senada. Paulus katakan, jikalau kita anak terang, seharusnya benih yang ditaburkan
sehingga ia tumbuh dan nanti suatu hari menghasilkan jadi pohon yang besar, pohon yang berbuah. Itu tentunya yang dihasilkan adalah dari benih yang kebaikan, benih keadilan, benih kebenaran. Itu yang diharapkan dan itulah yang Tuhan sukai. Jelas tadi kata Yeremia, itu yang aku suka. Kebaikan. Kebaikan adalah tentang perbuatan-perbuatan mulia. Perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Di situ menyangkut suatu kebaikan, menyangkut suatu kemurahan hati. Ada buah-buah roh yang dihasilkan. Nanti kita akan lihat ada buah roh apa aja. Jadi menyangkut tentang kasih. Kasih menghasilkan kebaikan. Ada keadilan. Suatu perbuatan yang adil. Ada suatu perbuatan yang benar. Apa itu kebenaran? Adalah sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Sesuatu yang benar. Memang kenyataan ini kadang-kadang juga ini kelihatannya baik. Sesuatu diajarkan yang baik. Tetapi yang perlu kita bandingkan adalah apakah itu benar di mata Tuhan. Bukan hanya semata-mata baik. Orang bisa berbuat baik. Bisa mendapatkan kebaikan. Tapi apakah kebaikan itu suatu kebenaran? Belum tentu. Itu yang perlu kita renungkan. Apakah kebaikan ini ada sesuatu yang benar di mata Tuhan? Jenis kebaikan seperti apa? Itu yang perlu kita introspeksi. Jangan-jangan kebaikan ini baik bagi kita, tapi tidak benar di mata Tuhan. Karena kebenaran ini akan memerdekakan orang. Nah, kita perhatikan sangat menarik bahwa ternyata dalam Roma pasal 15 ayat 14 ada yang Paulus tuliskan berhubungan dengan suatu kebaikan ini. Roma 15 ayat 14 dikatakan sini, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Ada suatu kebaikan yang di follow up dengan suatu perbuatan supaya bisa mengimplementasikan kebaikan ini kepada semua orang, termasuk menasihati, memberikan satu peringatan atau suatu jalan yang benar kepada teman-teman seiman. Ada yang menulis katanya seed itu ada suatu singkatan small effort every day. Jadi sebenarnya benih itu ada sesuatu yang kecil. Sesuatu bukan sesuatu yang besar, sesuatu yang belum tumbuh. Yang akan ditaburkan. Tapi sesuatu kecil ini jika ditaburkan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Hanya sesuatu yang small, sesuatu kecil. Misalnya dia katakan tersenyum. Tersenyum itu adalah mengimplementasikan orang lain. Ada yang mengatakan tertawa itu menular. Orang yang tertawa, membawa orang lain tertawa. Kebahagiaan itu juga memberikan kebahagiaan pada orang lain. Suatu ekspresi yang sederhana, mungkin hanya dengan kata-kata, Shalom, Tuhan memberkati, apa kabar? Itu bisa membuat seorang diterima, bisa membuat orang menjadi sejuk. Kata-kata penghiburan, kata-kata yang membangkitkan semangat, yang membuat orang lain menjadi bersemangat kembali, hanya dengan ucapan-ucapan yang sederhana. Dan juga dikatakan, katanya seed itu bisa juga berupa apa yang kita bisa berikan. Suatu pelayanan dalam arti yang luas, pelayanan misalnya hanya membantu dalam hal yang kecil, hanya membantu donasi, sehingga kerajaan Allah dan pekerjaannya bisa berjalan, bisa berkembang. Suatu yang mungkin kecil, tidak besar, tetapi itu akan berbuah, akan bertumbuh, dan membawa berkat bagi orang lain. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa di sini Paulus mengatakan ada sesuatu yang perlu kita kerjakan, yaitu kebaikan. Suatu kebaikan yang bisa membawa orang lain juga mendapatkan berkat. Galatia 5 ayat 22. Nah, kita akan lihat tentang buah roh di sini. Di sini sangat menarik karena ternyata dalam buah-buah roh, dalam apa yang dihasilkan ketika kita menjadi anak-anak terang, dan itu harus disampaikan atau diperhatikan pada orang lain. Ini ada suatu bibit-bibit yang Tuhan sukai, yang menyangkut tentang
tiga hal tadi, ada kasih, ada kebaikan, ada keadilan, ada kebenaran. Galatia pasal 5. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Selanjutnya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Paulus menyimpulkan atau menyimpan kasih di sini. Suatu kasih, suatu yang bisa memberikan satu kebaikan, suatu keadilan, dan satu kebenaran. Dan Yesus sangat menekankan tentang kasih ini, termasuk dalam kedua hukum. Hukum kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Kasih ini menyangkut semua yang disebut dengan kebaikan, keadilan, kebenaran, dan itu yang Tuhan sukai. Nah, ketika saya renungkan tentang kasih ini, ternyata ketika kita mendebarkan kasih, maka kasih itu akan Tuhan sirami dengan hujan. Dan kasih ini akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebaikan, buah-buah keadilan, buah-buah kebenaran. Karena itu pagi hari ini mari kita kembali merenungkan, apakah saya sudah menebarkan benih kasih? Apakah saya sudah menebarkan benih kebaikan? Mungkin hanya kecil, masih berupa benih. Tetapi biarlah benih itu bertumbuh dalam kehidupan kita, kehidupan orang lain, dalam kehidupan keluarga kita. Apakah saya sudah berlaku adil? Jangan-jangan langit tertutup karena kita tidak berbuat adil. Karena kita berbuat salah, berbuat tidak benar, menyimpang, berdosa terhadap Tuhan. Dan apa saya sudah melakukan kebenaran? Apa kebenaran itu? Di mata Tuhan yang saya lakukan adalah benar. Nah, itu perlu kita perhatikan dan kita minta. Pastikan bahwa yang pertama, pastikan Tuhan menurunkan hujan. Langit tidak tertutup. Dan yang kedua, pastikan kita menabur benih yang disukai Tuhan. Mungkin masih ada hal-hal yang Tuhan tidak sukai, yang kita tabur selama ini. Dan Tuhan tidak akan menurunkan hujan. Tuhan tidak akan menumbuhkan. Karena itu hanya akan merusak. Sama dengan apa yang ditabur si jahat. Yang akhirnya nanti merusak benih-benih yang baik. Kayaknya Tuhan Yesus memberkati.